Shalom adik-adik KKR, selamat hari Minggu. Wah, hari ini kita kebaktiannya rame Bang Marco. Iya Kak. Karena ada adik-adik balita, adik-adik kecil, terus kelas apa lagi Bang? Tanggung dan remaja. Betul sekali. Nah hari ini kita rame gitu kan. Nah karena pagi ini kita sudah bangun, semangat gitu. Udah sarapan juga. Abang udah sarapan Bang? Udah Kak. Oh udah ya, kakak juga udah sarapan. Jadi kita semangat ini memuji nama Tuhan di pagi hari ini, ya kan Bang? Iya Kak. Nah, Untuk memulai acara kita, mari kita mengangkat satu lagu pujian kita, Bapa Sentuh Hatiku. Betapa aku mencintai segala yang tak terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baharu, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa yang baik, Bapa yang di surga. Terima kasih Bapa karena pagi hari ini kami bisa bangun, kami bisa mempersiapkan diri sehingga kami bisa mengikuti kebaktian online ini. Mohon Tuhan berkati kami agar kami bisa mempersiapkan diri kami, menjaga mulut kami, hati kami, pikiran kami supaya kami bisa sungguh-sungguh memuji nama Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kebaktian kami dari awal hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, kita udah semangat kali nih pagi-pagi kayak gini kan Bang Ko. Iya Kak. Jadi kita mau absen dulu Bang. Karena kita ada 4 kelas kan, kita mau absen adik-adik kita. Dari kelas balita sampai kelas remaja, kita mau tahu semua sudah ada duduk di depan device-nya masing-masing enggak? Sudah ada duduk di depan handphone atau laptopnya enggak gitu. Jadi kita mau angkat satu lagu, nyanyikan satu lagu untuk cek absen dulu. Nanti kita panggil kan Bang? Iya Kak. Kalau misalnya ada anak balita yang dipanggil, boleh lambai-lambaikan tangannya. Gitu juga untuk anak kecil, tanggung dan remaja. Oke? Kita akan bernyanyi lagu Dari Jauh Kami Pun Datang. Ayo kita tepuk tangan semua. Dari jauh kami pun datang, Kita satu di dalam Tuhan.
satu. Oh balita, oh balita, oh balita, dalam Tuhan kita satu. Selanjutnya kelas apa bang? Kelas kecil. Dari jauh kami pun datang, kita satu di dalam Tuhan. Ayo anak kelas kecil. Dari jauh kami pun datang, kita satu di dalam Tuhan. Oh kelas kecil, oh kelas kecil, oh kelas kecil, dalam Tuhan kita satu. Oh kelas kecil, oh kelas kecil, oh kelas kecil, dalam Tuhan kita satu. Siap-siap anak tangguh. Dari jauh kami pun datang, kita satu di dalam Tuhan. Ayo anak tanggung. Dari jauh kami pun datang, kita satu di dalam Tuhan. Oh tanggung, oh tanggung, oh Tanggung dalam Tuhan kita satu. oh tanggung, Tanggung, tanggung dalam Tuhan kita satu. Yang terakhir bang, kelas apa bang? Kelas remaja. Yeay. Dari jauh kami pun datang, kita satu di dalam Tuhan. Dari jauh kami pun datang, kita satu di dalam Tuhan. Oh remaja, oh Remaja, remaja, dalam Tuhan kita satu. Remaja, 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 dalam Tuhan kita satu. Oke kak, kan dulu kan aku pernah bilang kak, kalau aku berkulit hitam, aku itu nggak dicintai Tuhan kak. Padahal enggak lah bang. Iya kak, aku juga baru sadar sekarang kak. Walaupun aku kulit hitam, kami yang berkulit putih, pemusik yang berkulit kuning, kita semua tetap dicintai Tuhan. Betul sekali bang. Nah, karena kita semua telah dicintai Tuhan, oleh karena itu, mari kita mengangkat lagu pujian kita, Yesus cinta semua anak. Ayo kita tepuk tangan semua ya. Dari anak balita, kecil, tanggung, remaja, semua yang semangat puji nama Tuhan. Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak. Semua anak di dunia, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia. Kulit hitam dan putih semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Wah, berarti semua Tuhan cinta dong bang. Iya kak. Gak melihat warna kulit kan bang? Enggak. Nah karena Tuhan itu cinta sama kita, berarti Tuhan itu juga sayang sama kita gitu kan bang? Iya kak. Ada satu lagu ini bang yang bilang kalau Tuhan itu sayang samaku, sayang sama Andu, sayang sama kita semua. Sayang, sayang, disayang. Ada yang tahu lagunya? Pasti tahu lah semua kan bang? Jadi mari kita nyanyikan lagu ini, sayang, sayang, disayang. Mari tepuk tangannya lagi. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 glory. Haleluya, glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, glory, puji Tuhan. Oke kawan, kamu tahu nggak apa yang lebih indah dari pelangi?
Apa yang lebih indah dari bintang di langit? Dan apa yang lebih indah dari bunga di taman? Gak tahu bang, apa itu bang? Nah, supaya kamu tahu, aku pun tahu, mari kita angkat lagu pujian kita, Indah Oh Indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kasih Yesus, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Selain daripada kasih Tuhan yang indah itu bang, bukan cuman Tuhan yang bekerja, jadi harus kita juga yang bekerja bang. Kita juga harus bekerja untuk Tuhan, bukan hanya Tuhan yang memberikan untuk kita gitu kan. Jadi kita mau angkat lagu lagi, kita mau bernyanyi bersama-sama, kerja buat Tuhan. Mari kita tepuk tangannya lagi ya adik-adik. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar tanpa upah selalu manis. Saya kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis, membawa diri ke ladang Tuhan saudara, ikut Tuhan selalu manis. Mana-mana, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan, saya kerja buat Tuhan, saya kerja buat Tuhan, saya kerja di ladangnya Tuhan, saya kerja buat Tuhan, saya kerja buat Tuhan, saya kerja di ladangnya Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Nah adik-adik, karena kita mau masuk ke dalam firman, semua sudah bisa ambil sikap yang terbaik untuk Tuhan. Jangan ada lagi yang lari-lari, jangan ada lagi yang tidur-tidur. Semua sudah bisa lipat kakinya, lipat tangannya. Mari kita mengangkat lagu pujian kita, melayani lebih sungguh. Ambil sikap yang paling tenang, karena kita mau bersiap mendengarkan firman Tuhan ya. Melayani lebih sungguh.
menyanyikan lagu ini lebih sungguh-sungguh lagi. Melayani. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Sebelum kita memulai ibadah kita, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pagi hari ini kami masih bisa berkumpul. Tadi kami sudah memuji nama-Mu, dan sebentar lagi Tuhan kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami, Engkau yang jaga kami, supaya kami dapat berkonsentrasi dalam mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, jaga kami Tuhan, supaya kami dapat bersungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau buka Alkitab kita yang diambil dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Pastikan semuanya sudah menyiapkan Alkitabnya. Kalau dibilang ibadah online KKR, pasti Alkitabnya sudah ada di sampingnya, sudah ada di depannya. Bukan begitu adik-adik? Oke, kita buka ya. Waktu dilihat di Facebook juga ada foto-foto guru-gurunya ya kan. Nampak di situ ada Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Betul? Arti ada yang sudah minta sama mama bapaknya, "Mak, Pak, bantu bukakan dulu Kak," gitu ya kan? Betul kan? Betul. Nah, walaupun nanti ditampilkan di samping teksnya, semua harus membuka Alkitab. Kalau minggu ini Alkitabnya masih jauh-jauh, minggu depan dipersiapkan Alkitabnya lebih dekat lagi, karena kemungkinan guru sekolah minggu akan buat cerdas cermat Alkitab. Gimana nanti adik-adik membuka Alkitab supaya cepat? Oke? Oke, kita buka ya. Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Begini firman Tuhan. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan tel. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayang berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu,
Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Nah, demikian firman Tuhan yang sampai pada kita hari ini, pada minggu ini. Nah, tema yang sampai pada kita pada minggu ini adalah peduli. Apa? Sekali lagi. Peduli. Sekali lagi, lebih cepat. 1, 2, 3, ya. Peduli. Oke, peduli. Anak balita, anak kecil, anak tanggung, anak remaja, mungkin banyak yang tahu apa sinonim atau persamaan dari peduli. Nah, peduli itu biar abang sampaikan. Mungkin ada yang bilang perhatian, betul. Simpati, betul. Empati, betul. Semua yang dibilang adik-adik semua. Nah, untuk adik-adik yang menonton kebaktian online ini sampai saat ini, guru ucapkan selamat. Kenapa? Karena adik-adik sekalian adalah adik-adik yang peduli kepada dirinya, kepada guru sekolah minggunya yang telah membuat video ini. Iya, gimana capeknya membuatnya ya kan? Jadi selamat ya adik-adik, karena kalian adalah orang yang peduli. Tepuk dulu tangannya. Yeay, oke. Nah, temanya peduli guru. Iya, temanya peduli. Kenapa? Apa hubungannya sama Keluaran 2 ayat 1 sampai 10 tadi? Tadi tentang Musa. Musa lahirnya guru. Apanya persamaannya? Apa hubungannya guru? Nah, guru sampaikannya hubungannya adalah, lihat. Guru jelaskan dulu dari awal. Tadi ada laki-laki dan perempuan Lewi yang menikah dan melahirkan anak. Lalu diapakannya coba? Setelah lahir itu dilihatnya, wah, ganteng kali dia. Wah, katanya gitu kan. Terus disembunyikannya lah. Tahu nggak kenapa? Karena laki-laki dan perempuan Lewi itu sedang berada di Mesir. Pada saat itu di Mesir, semua anak yang lahir laki-laki harus dibunuh. Tapi perempuan dibiarkan aja. Kenapa bang? Kenapa dia dibunuh? Karena bangsa Mesir, pemerintah Mesir menganggap bahwa kalau laki-laki Ibrani itu, orang Israel itu, kalau semakin banyak yang laki-lakinya, bisa nanti kalah kita, kata pemerintah Mesir. Bisa nanti dikuasainya tempat kita ini, tanah Mesir ini dikuasainya, katanya. Itu makanya mau dibunuhnya. Tapi laki-laki ini tadi, yang lahir ini tadi, yang Musa nanti yang dinamai tadi, itu disembunyikan selama 3 bulan. Tapi setelah disembunyikan 3 bulan, orang tuanya cemas. Wah, kalau ku sembunyikan ini selalu, nanti merengek nanti dia. Aku nanti membeli susu nanti ke pasar, membeli makanan anak, membeli popok nanti ke pasar. Pastilah ditahu orang ada anakku nanti. Kayak mana kita buat ini Pak Kayak mana kita buat? Kayak mana kita merasa mak? Nanti kita nanti dihukum, anak ini pun dibunuh. Lebih baiklah kita buang dia. Dibuang? Kalau dibuang kan kita yang membunuh dia. Jangan kita bunuh dia. Kita taruh dalam peti pandan. Lalu kita buat dia di sungai Nil. Kita alirkan, biarkan. Siapa nanti yang dapat? Mudah-mudahanlah baik yang dapat. Diasuhnya lah anak kita ini. Hidup dia, kita pun gak berdosa katanya. Oke, kita buat. Setelah itu dimasukkannya ke dalam peti tadi. Lalu dialirkannya di sungai Nil. Kebetulan ada kakak dari Musa ini tadi. Ada kakaknya. Aku gak tega sebenarnya. Siapa nanti yang dapat ya?
Mana tahu nanti tentara Mesir nanti yang dapat dibunuhnya lah. Kalau orang baik nanti kemungkinan waktu besar dia bisa aku berjumpa lagi. Mungkin itu dalam pikirannya ya kan. Terus diikutinya lah. Ikutinya sungai itu tadi, diikutinya gitu. Nah, sampailah di sana kebetulan ada putri Firaun dan dayang-dayangnya dan hamba-hambanya yang ingin mandi di sungai itu. Dilihat putri itulah. Apa itu? Apa itu ya? Halo, sini dulu, katanya sama hambanya yang perempuan tadi, sama dayang-dayangnya. Sini dulu. Ambilkan dulu itu, ambilkan. Tapi itu katanya. Setelah dibukanya, ada anak bayi laki-laki yang menangis. Wah, katanya, kasihanlah dia. Kayak mana lah ini ya, katanya. Masih kecil ini, masih umur 3 bulan kayak ini dalam pikirannya. Terus datanglah kakak Musa ini tadi, kebetulan sampai dia. Masih sembunyi dia di rumput-rumput gitu kan. Putri kap itu. Cobalah. Halo. Putri, bisa ku carikan samandu yang menyusui dia supaya dia tetap hidup. Orang Ibrani ada ku nampak kemarin masih menyusui dia katanya. Terus dipikir-pikirkan putri ini kan. Oh, bisa juga ya. Oh iya ya. Kalau gitu kan aku enggak berdosa, dia bisa nanti besar dia. Ku angkatlah nanti dia jadi anakku katanya. Terus dibilangnya lah, baiklah katanya sama kakak Musa yang tadi. Kemudian pulanglah kakaknya ini tadi, dipanggilnya mamanya. Mak, dipanggil putri Firaun kam. Kenapa? Dijumpanya Musa tadi di sungai tadi katanya. Kayak mana? Dibunuhnya? Terus dihukum kami katanya. Enggak, disuruhnya kamu untuk menyusuinya. Terus dibayarnya kamu katanya. Tapi nanti waktu besar kamu serahkan lagi Musa tadi ya mak. Kayak gitu katanya tadi mak. Tolonglah adik kita itu mak. Tolonglah katanya. Oke katanya itu, dijumpainya lah. Dan setelah besar, pas kayak janji putri Firaun tadi, dia mengangkat Musa menjadi anaknya. Nah, diangkatnya jadi anaknya. Terus di mana hubungannya sama temanya tadi, Bang? Belum ku dapat pun. Tengok kakaknya tadi, tengok putri Firaun. Kalau tadi enggak peduli putri Firaun kan, lewat gitu petinya itu tadi dia apa di sungai itu tadi. Itu tadi biar kena lewat aja dia gitu kan. Ya udah, lewat aja. Enggak ada Musa tadi. Tak kemana Musa tadi, ya kan? Terus kalau kakaknya itu tadi lagi, kalau kakaknya enggak diikutinya itu tadi, mungkin orang lain yang menyusuinya, ya kan? Orang lain yang menyusui Musa itu tadi. Enggak jumpa lagi dia sama Musa tadi, diikutinya. Terus disarankannya putri Firaun untuk mengambil seorang Ibrani untuk menyusuinya, yaitu ibu Musa tadi. Nah, itu hubungannya kan, peduli dia kan? Peduli si kakak Musa atau putri Firaun tadi, peduli dia. Nah, kayak mana kita putri Firaun aja peduli dia. Kakak Musa aja peduli dia sama orang lain, ya kan? Kayak mana sama kita? Sudahkah kita peduli? Udah? Pulang mama bapak kita, apakah kita sapa? Apakah kita kasih minumnya? Dah capek kan pulang mak, pak? Ini minum tuh, jangan dulu gitu ya. Kamu bilang aja, pulang mamaku, pulang bapakku. Ada? Nggak ada? Jangan dulu pula kayak gitu ya. Pulang dia masih megang handphone kalian, masih megang handphone. Iya. Janganlah gitu. Kalau peduli kita misalnya gitu kan, kita letakkan dulu handphone kita. Tak, matikan. Tak, letakkan. Pulang mak kita. Senyum. Terus kita bilang, dah pulang mak, pak. Udah, gitu aja dah bisa dibilang peduli. Nah, tapi bang, kalau misalnya cuek dia kayak gitu kan, dah pulang kamu mak, pak, katanya gitu. Kamu bilang gitu kan. Tiba-tiba dia bilangnya, udah. Apa mau jajan kau? Maka tiba-tiba kau baik, katanya gitu kan. Misalnya kan, biarkan aja. Kita tetap pada pendirian kita.
walaupun kita peduli sama orang lain, jangan peduli tentang reaksi orang tentang kepedulian kita. Gitu dia. Walaupun tadi mama bapak kita misalnya gitu kan, kita peduli samanya, tapi dia kayak mana? Cuek dia bilangnya kayak gini kan. Apa mau gitu. Biarkan. Pelan-pelan nanti kan, baik nanti bilangnya nanti. Dah pulang ke mama, kamu bilang di hari ke-7 misalnya, kamu coba kayak gitu tadi. Dah pulang ke mama, bapak, gitu misalnya kan. Situ, udah nakku, pelan-pelan. Di hari ke-30 mungkin ditanyanya. Dah pulang ke mama, bapak, kamu bilang gitu kan. Apa kin mau tuh nakku? Nggak ada tek bawa apa-apa. Di luar kita makan, katanya mungkin ya. Kalau abang sering sih, dibilangnya jajan apa kita nakku, kata gitu. Jajan apa kita, katanya gitu. Nah, selain kepada orang tua, apalagi kepedulian kita selama masa pandemi ini? Iya, inilah kayak ibadah kita sekarang ini. Tadi dah abang selamati kan, yang sudah menonton video ini dari awal sampai sekarang. Selamat, abang bilang tadi kan. Tapi masih ada yang tidak menonton kebaktian ini. Betul? Betul. Abang lihat sekarang yang nonton hanya 10 orang. Di Facebook 10 orang. Di YouTube 9 orang. Ya, sedangkan kebaktian online, kebaktian tatap muka remaja aja kemarin ada sekitar 70 orang. Di mana semua itu? Di mana? Mungkin ada kakak abangnya masih di kamar kan. Ayo dibicarakan guruku kamu, ayo. Bilang min kayak gitu. Nggak ada kuota kami bang, kami bilang pula. Pikirkan dulu ya. Nonton kamu sekarang ini video KKR selama 1 jam, paling lama 1 jam aja. Kota tuh kalau misalnya kamu pakai itu setelan videonya cuman 360 kata gitu. Cuman habis kamu 300 mega. Kalau kamu beli misalnya kuota-kuota gitu, paling 5.000. Kayak gitu. 1 minggu nggak bisa 5.000 kamu tabungkan untuk nonton ibadah KKR. Atau kamu bilang, dah tayang misalnya jam 9:30 ini kan, tayang jam 9:30. Terus siap nanti itu jam 1 misalnya gitu kan. Kamu tengok siapa yang ada wifi-nya. Misalnya kedai ada wifi-nya gitu kan. Numpang wifi lah bentar mau nonton ibadah KKR, download, tonton di rumah. Kan ikut kebaktian jadinya kan, walaupun gak secara langsung, tapi disarankan ikut bersama-sama. Iya, abang juga teringat ada dulu abang lihat story dari orang tua KKR kayak gini tuh. Ada rumahnya TV-nya agak besar gitu kan. Nggak tahulah kita itu kan satu PJJ atau KD-KD-nya gitu, nggak tahu kita gitu kan. Cuman diajaknya teman-temannya untuk menonton. Kalau nggak salah itu di gang pendidikan rumahnya. Iya, di gang pendidikan. Nggak tahulah tanggung atau remaja, nggak tahu kelasnya sekarang, nggak tahulah abang kan. Cuman diajaknya teman-temannya untuk mengikuti kebaktian bersama. Itu juga selamat. Kamu peduli dengan dirimu dan juga teman-temanmu supaya selalu diisi oleh firman Tuhan. Iya. Terus walaupun kayak gitu, padahal kemarin ada guru-guru KKR buat untuk perlombaan, nggak ada yang peduli. Contohnya tanggal 22 kemarin ada lomba untuk buat ucapan selamat untuk mambre, untuk orang tua kita. Siapa yang ngumpul? Anak kecil 1, anak balita 1, 2 orang cuma, 1 keluarga pula dia cuman 2 itu yang apa? Gurunya pun kayak gini lah. Ini cuman mau kita nilai. Ya udahlah, kasih aja nanti hadiahnya ya, walaupun terlambat ya. Kasih aja nanti hadiahnya ya. Gitu dalam pikiran guru tiba-tiba. Jadinya kan agak apa kan? Coba minta tadi kalau rame kan, rame adik-adik kita yang mengumpul, rame yang mengucapkan selamat untuk mambre kita. Nah, kan semangat gurunya untuk memilih siapa ya, ini bagus gitu. Sedangkan tanggung dan remaja 0 yang mengumpulkannya. Padahal asal-asal aja kalian buat puisinya, kalian pegang aja gini kertas gitu kan, kalian bilang puisi untuk Bapak. Aku bacakan ya. Namaku
Christopher dari PJJ Maranatha, aku dari kelas remaja misalnya gitu kan. Terus kamu bacakan. Asal-asal amin tadi kayak gitu kan. Kayak mana pun tadi pasti menang kamu. Kalau kayak gini tadi sikitnya kamu bilang gini. Bapak, kau seorang laki-laki. Tiap hari ke kedai kopi tak pernah membawa oleh-oleh. Bapak, kau seorang mambre. Selain tak lupa ke kedai kopi, kau tak lupa mendidik kami. Selamat ulang tahun mambre. Kami tunggu kau bawa roti cane. Kayak gitu tadi kan udah bisa. Udah menang tadi kalian. Udah menang gitu aja. Tinggal video tadi kayak gini kan. Upload. Berapalah cuman dapat hadiah dari guru. Aduh. Jempol kali lah. Jempol kali kalau gitu. Makanya kita tengok. Kalau misalnya makin rame lagi yang nonton ini kayak gitu kan. Gurunya pun makin semangat. Dibilanglah sama Runggun gitu kan. Oh, petua dia kan. Ini anak-anak KKN makin banyak yang ikut. Jangan kita patahkan semangat adik-adik kita ini. Jangan patahkan kepedulian mereka. Ayo kita buat lomba. Oke, katanya pasti gitu. Pasti bisa tiap minggu kita buat lomba. Yakin guru. Ya kan? Makanya malas sekali guru. 2 orang cuman. Ya udahlah, nanti kita kasih aja lah. Kita telepon aja nanti dia. Kita bilang hadiahnya sudah siap. Udah, selesai. Kalau rame tadi, dengan bangga kami panggilkan juara 1 dengan hadiah mobil-mobilan misalnya. Gitu kan, semangat guru tadi semua ya kan. Nah, selain itu tadi dah peduli sama orang lain, kayak kakak Musa, kayak Putri Firaun ya kan. Terus yang ketiga tadi peduli kepada orang tua. Yang keempat tadi peduli sama teman-teman yang belum yang nggak ikut kebaktian. Terus peduli sama gurunya yang membuat video ya kan, gimana capeknya syuting ya kan. Terus diuploadnya, ditengok cuma sedikit yang nonton. Aduh, sedihnya ya kan, sedih kali kan. Nah, selain daripada 4 itu tadi, sebelum kami bisa melaksanakan 4 ini tadi, 4 poin ini tadi, peduli sama orang lain, kamu harus peduli sama dirimu sendiri. Kayak mana kamu mau peduli sama orang lain tapi kamu sakit-sakitan, ya kan? Kayak mana kamu mau peduli sama orang lain tapi mata anda udah sakit, udah pakai kacamata kamu. Kayak mana mau kamu bilang kamu peduli sama orang lain? Kayak mana caranya guru supaya bisa peduli sama orang lain? Gampang. Selama pandemi nih, berapa jam kamu belajar? Setengah jam. Iya, ada yang jawab setengah jam cuman. Setengah jam. 1 jam. Dah bagus, dah bagus. 2 jam. Makin bagus. Tapi berapa jam kamu main gadget? 4 jam guru. 4 jam. 4 jam. 4 jam. 4 jam banding 2 jam. Lamaan kamu main gadget itu. Itu bisa merusak mata tuh. Kayak guru ini kan. Mesti sehat mata guru kan. Belum pakai kacamata kan. Nah, kayak gitu. Kalau mata anda masih sehat, kamu bisa peduli sama orang lain. Bisa kamu nasihati orang lain. Jangan kau main handphone lalap. Nanti pakai kacamata kau kayak mana? Jangan kayak gitulah. Supaya sehat nanti kita bisa kita masuk polisi. Bisa kita masuk tentara. Kalau enggak pakai kacamata, kita bilang sama teman kita. Tapi kalau pakai kacamata kita, jangan kau main game lalap. Makin pakai kacamata nanti kayak aku ini, kita bilang kayak gitu kan. Nggak apa-apa lah, kata teman tu pula. Supaya sama kita lah, kata pula lah. Semangat pula lah dia. Ada temanku, yes. Temanku, kalau pakai kacamata pun dia masih hidupnya. Yes, ada temanku, kata gitulah. Coba kamu nggak pakai kacamata, terus udah tegak kamu kayak gini kan. Pakai baju seragam polisi, seragam tentara kayak gitu. Jangan komen handphone lalap, kamu bilang gitu. Percaya nggak iya? Percaya dong, ya kan? Nah, selain jangan keseringan main handphone, jangan lupa belajar. Itu tadi kan, jangan lupa belajar. Yang ketiga itu, jangan lupa makan. Iya, kalau kamu lupa makan, bisa nanti penyakit mah. Ya kan? Walaupun sedikit gitu mengganjal, makanlah, ya kan? Jangan biasakan tidak makan. Itu dia, peduli kepada diri sendiri supaya bisa peduli kepada orang lain. Nah, hanya ini yang bisa guru sampaikan pada minggu ini. Semoga adik-adik bisa peduli kepada sesamanya.
Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar tadi Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu, telah mendengarkan guru kami bercerita tentang kepedulian. Bagaimana kakak Musa, begitu juga dengan putri Firaun yang sangat peduli dengan Musa dan mengasuh Musa. Tuhan, kami juga mau Tuhan mengikuti mereka supaya kami bisa peduli kepada orang lain. Tapi Tuhan, ajari kami Tuhan supaya kami bisa peduli kepada diri kami terlebih dahulu. Kemudian kami bisa peduli kepada sekitar kami, keluarga kami, begitu juga dengan teman-teman kami di luar sana. Tuhan, ajar kami Tuhan supaya selalu bisa mengucap syukur dan peduli kepada sesama kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami datang melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi dari Kitab Denden nomor 385, Babalah Persembahan Si Merimna. Sebentar tadi kita sudah mengumpulkan persembahan kita. Kita mau berdoa untuk persembahan dan doa syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar tadi Tuhan kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan kami tadi dapat dipakaikan untuk pembangunan gerejamu, untuk pelayanan di gerejamu ya Tuhan. Tuhan, begitu juga dengan orang tua kami yang memberikan persembahan kepada kami Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati pekerjaan orang tua kami, supaya hari demi hari kami dapat mempersembahkan lebih lagi kepadamu Tuhan. Berkatilah persembahan kami Tuhan, supaya harum di hadapan-Mu Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk persekolahan adik-adik kami. Walaupun di masa pandemi ini Tuhan, kiranya Engkau yang berkati adik-adik kami di dalam pembelajarannya Tuhan. Engkau yang berkati dia selama daring ini Tuhan, supaya dia dapat bersemangat. Walaupun tidak dipantau langsung dengan gurunya Tuhan, dia tetap semangat dalam belajar Tuhan. Dia tidak lalai dalam mengikuti studinya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua dari adik-adik KKR Tuhan, dimanapun dan apapun pekerjaannya Tuhan, Engkau yang berkati supaya dia dapat menjadi tuntunan, dia dapat menjadi panutan bagi adik-adik kami selama pandemi ini, dapat mengajarkan yang baik kepada adik-adik kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk guru sekolah minggu kami yang tidaklah capek-capeknya untuk membuat video KKR ini Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu berkati guru KKR kami Tuhan, baik yang sedang sekolah, kuliah, walaupun yang sudah berumah tangga Tuhan. Engkau yang selalu berkati supaya dia dapat terus melayani Engkau melalui kami adik-adik KKR. Tuhan, kami juga berdoa untuk virus corona yang melanda kami seluruh dunia Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati virus corona ini supaya kami tidak terjangkit virus ini Tuhan, supaya kami selalu sehat-sehat, supaya kami bisa selalu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kiranya Engkau yang menghilangkan pandemi ini dari muka bumi ini Tuhan, supaya kami bisa berkumpul lagi, supaya kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, bermain dengan teman-teman kami. Kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di satu tempat Tuhan. Tuhan, ini doa kami Tuhan, kami datang melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Seperti doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Bang, Ya kak, kemarin tanggal 22 kita ada bikin perlombaan kan? ada kak. Wah iya, hari ini kita mau kasih tahu hadiahnya bang, karena udah ada pemenangnya bang. Ada kak? Ada, makanya kalau adik-adik semuanya, kalau guru-guru atau gereja kita bikin perlombaan, ayo ikut supaya kalian juga bisa dapat hadiah ya. Oke bang, kita akan tunjukkan ini bang. 1, 2, 3. Ini dia. Hadiahnya, wow, keren. Ada berapa pemenang bang? Ada 2 pemenang. Ada 2 pemenang. Nah, kalau yang kakak pegang ini hadiah untuk Valerie Azadea San. Wow, kalau yang kami itu bang? Kalau aku memegang untuk Oriane Acacia San. Wah, keren. Nah, nanti hadiah ini boleh diambil di hari Rabu ya. Guru-guru tunggu dari jam 1 sampai jam 5 sore. Oke? Hari Rabu. Jangan lupa ya. Jangan lupa karena hadiahnya keren kan bang? Iya. Jadi kalau nanti ada perlombaan lagi ikut semua ya. Oke. Wah, kita sudah di ujung kebaktian kita ini bang. Hari ini kita kebaktiannya seru sekali ya, karena kita bisa kebaktian sama-sama. Nah, untuk menutup kebaktian kita hari ini, kita akan bernyanyi apa bang Marco? Happy cuci tangan. Oke. Happy happy ya. Saya senang rajin cuci tangan. Makan buah-buahan, jagalah kebersihan. Virus pun tak bisa melawan. Happy happy ya. Saya senang rajin cuci tangan. Makan sayur-sayuran, jadi imun tambahan. Virus pun tak bisa melawan. Selamat hari Minggu ada di KKR. Sampai jumpa di kebaktian online